Hari ini kita akan berbicara mengenai interaktif dalam sebuah khotbah yang tidak langsung. Di dalam episode kita yang lalu, saya sudah berbicara mengenai interaksi khotbah secara langsung. Di dalam interaksi yang tidak langsung ini adalah sebuah interaksi yang melibatkan jemaat tanpa harus berbicara atau melakukan tindakan yang terlihat. Dari sisi jemaat, interaksi ini terjadi di dalam hati, pikiran, dan sebuah respon rohani selama khotbah langsung. Mari kita lihat bagaimana bentuknya jika interaksi khotbah itu secara tidak langsung. Pertama, kita bisa melihat sebuah interaksi kognitif namanya, pikiran yang bekerja. Jemaat diajak untuk berpikir secara aktif, menganalisa masalah yang disampaikan, menghubungkan firman dengan kehidupan mereka, mencari jawab sebelum pengkhotbah menyampaikannya. Wow, ketika pengkhotbah bertanya secara retoris, jemaat menjawab di dalam hati. Ini yang membuat otak jemaat itu tidak tidur selama khotbah itu berlangsung. Jawabannya secara secara logis, sistematis karena dia bersifat interaksi kognitif. Yang kedua, interaksi secara afektif. Firman itu menyentuh jemaat, merasa tertuduh, tergerak untuk bersyukur, tersentuh untuk ingin berubah, menangis ketika mereka tersentuh oleh kuasa kudus. Emosinya. Emosi adalah jembatan antara kebenaran dan kehendak. Contoh interaksi tidak langsung dari sudut jemaat, misalnya dia akan mengangguk tanda setuju. Fokus dengan mata yang menatap sang pengkhotbah, bukan untuk mengajak berantem atau mengejek, tetapi ingin menunjukkan responnya kepada pengkhotbah. Saya menyetujui. Membuka Alkitab, mengikuti teks, mencatat poin penting, hening saat ada bagian refleksi, merenung pada bagian diam. Semua ini adalah bentuk respon aktif meskipun tidak terlihat jelas. Kesimpulannya secara interaksi tidak langsung adalah keterlibatan jemaat yang terjadi di dalam pikiran, hati, dan kehendak tanpa ekspresi verbal dan aksi fisik. Dia tidak berkata amin. Dia tidak memberi tepuk tangan. Dia tidak mengangkat tangan. Tetapi pikiran hati mereka bekerja. Terlibat di dalam. Oleh sebab itu, sebagai seorang hamba Tuhan yang bertugas berkhotbah, harus merancang pertanyaan-pertanyaan secara retoris. Mengajak jemaat untuk berpikir. Di dalam kerangka khotbahnya mengajak jemaat untuk merasakan. Di dalam kerangka khotbahnya mengajak jemaat untuk di bagian mana ya harus mengambil sebuah keputusan. Di bagian manakah ilustrasi itu menyentuh hati, aplikasi itu mengajak untuk bertindak. Menyediakan momen untuk hening dan merespon. Menyediakan waktu untuk
hening, dan berpikir. Karena interaksi yang terdalam sering terjadi justru pada jemaat hening dan diam. Walaupun tidak selalu, tetapi itulah momen-momen di mana kita harus menyediakan waktu jemaat untuk berdiam. Bagaimana merancang sebuah interaksi yang tidak langsung itu di dalam sebuah kerangka khotbah kita? Bagaimana rancangan pertanyaan retoris itu di dalam setiap poin yang ada? Di dalam sebuah kerangka khotbah, tuliskan, pertanyakan hal-hal yang mendorong jemaat untuk berpikir sendiri. Contoh penempatan poin masalah. Apakah kita benar-benar percaya Tuhan memegang hidup kita? Di bagian solusi firman, apa yang Tuhan lakukan saat kita ragu? Di dalam sebuah aplikasi, apa yang harus saya ubah di dalam minggu ini? Ajak jemaat berdialog di dalam hati, tetapi terlibat di dalam pikiran. Itulah pertanyaan-pertanyaan retoris yang harus ada, yang membawa jemaat pikirannya terlibat untuk bertindak. Letakkan trigger emosi di bagian-bagian mana di dalam sebuah kisah ilustrasi yang membawa empati, yang membuka hati, yang membuat jemaat berkata, "It's me." Itu aku. Jangan membuat sebuah ilustrasi yang langsung masuk kepada inti masalah. Buatlah sebuah kisah pengalaman iman untuk menunjukkan ada hubungan perasaan di sana. Di bagian itulah biasanya Roh Kudus memberi sensitif untuk kita mengajak bertindak. Bahkan seorang pengkhotbah harus memikirkan ruang-ruang hening yang sudah direncanakan. Beri waktu 10 detik untuk jemaat berdoa. Beri waktu 10 detik untuk mencatat keputusan pribadi. Diajak jemaat untuk merespons secara interaksi dengan Tuhan. Membuat keputusan iman supaya mereka terbentuk di dalam keyakinan dan kepercayaan. Oleh sebab itu, di Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan, setidaknya di dalam sebuah kerangka ada proses di mana kita harus membuat masalah. Di mana proses itu jemaat disadarkan diri mereka. Dalam proses itu jemaat melihat solusi Allah dan jemaat diajak untuk melangkah. Disitulah aha moment di mana Roh Kudus turun. Di mana Roh Kudus itu bekerja sepenuhnya. Berurusan pribadi atas pribadi mereka masing-masing. Dan juga di dalam kehidupan kita ketika kita mulai menyusun sebuah kerangka khotbah. Ini adalah sebuah perjalanan rohani selama mereka mendengarkan khotbah. Ini adalah sebuah perjalanan rohani di mana mereka harus mengambil keputusan. Tetapi inilah sebuah perjalanan rohani di mana saya juga menyaksikan bagaimana saya meresponi firman yang saya buat sendiri.
kekhawatiran jemaat di tengah pekerjaan, kelelahan spiritual sebagai seorang jemaat, konflik-konflik yang harus dihadapi di tengah-tengah jemaat. Itulah permasalahan-permasalahan umum yang ada di tengah-tengah mereka. Pertanyaan retoris. Mengapa aku masih takut? Ilustrasi yang bersifat emosional. Ketika aku ditinggalkan oleh rekan kerjaku, hati mulai tersentuh. Hati mulai itu aku. Kesaksian di mana ada berita pengampunan, ada berita Allah yang dekat. Itu adalah sebuah momen di mana saya pernah mengalaminya. Jemaat diajak untuk terinspirasi bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita mulai merenung di dalam sebuah keputusan dan tegaskan sebuah frasa, keyakinan yang tumbuh bahwa Allah itu menyertai kita. Di akhir pelajaran kita hari ini, saya ingin berkata bahwa interaksi tidak langsung adalah hasil karya rohani yang dirancang, yang dibentuk, yang diusahakan secara sadar dalam sebuah kerangka khotbah. Di bagian-bagian itulah, sebagai seorang pengkhotbah, kita harus meminta pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus berlaku di dalam pemberitaan firman. Pengkhotbah menyiapkan arahnya, Roh Kudus menyiapkan, membuka, memberi terobosan hati jemaat. Ayo, kita mulai memikirkan karya-karya yang ada di dalam sebuah rangka. Supaya Roh Kudus bekerja, supaya Roh Kudus membuka, supaya Roh Kudus punya jalurnya. Meskipun kita harus membutuhkan di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.